Baik, selamat siang semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Christian Dwi Putra dengan NPM 2478247. Pada video kali ini saya akan membuat video dari tugas Budian, data analisis, lab 12 klasifikasi. Di sini saya menggunakan dataset absen saya kan 12. Air Quality and Pollution. Algoritmanya SVM. Oke. Di sini buat hands on setiap mahasiswa. Ini ada rangkaian semuanya. Oke, mungkin langsung masuk aja ke praktikum 12. Ya, mungkin proyek ini ya, ya membahas sama seperti kemarin kualitas udara, lalu penggunaan algoritma support vector machine atau SVM ya. Ya dengan memanfaatkan dataset air quality dari OpenAQ. Nah, mungkin dalam proyek ini, apa ya, judul analisisnya yang digunakan adalah klasifikasi tingkat kualitas udara menggunakan SSVM. Nah, yang pertama-tama seperti biasa ya kita akan ngupload file dulu. Kita skip aja. Nah, setelah diupload nanti eh, kita akan menampilkan 5 data teratas ya. Di sini country kode ini artinya kode negara, city ini nama kota, lokasinya location ini lokasi, lalu koordinat ini apa ya, titik koordinatnya, pollution ini adalah jenis polutannya, lalu unit ini satuan pengukuran, value ini nilai konsentrasi polutan, lalu last update ini waktu terakhir data diperbarui, lalu yang terakhir country label ini keterangan nama negara. Kalian bisa lihat di sini sendiri ya. Langsung kita masuk ke tahap 2. Nah, pada tahap kedua ini kita akan ngecek ya nama kolom yang ada di dalam dataset ini sekaligus melakukan standarisasi penulisan nama kolom agar lebih apa ya konsisten gitu. Nah, baris pertama ini kita lihat print nama kolom asli, print df kolom tulis, lalu ubah nama kolom jadi lowers agar konsisten. Nah, ini hasilnya nama kolom asli. Nah, df columns ini sebenarnya digunakan untuk apa ya mengembalikan nama-nama kolom dalam bentuk list. Lalu ketika kode di print atau dihasilkan, hasilnya ya ini nama kolom asli, kode negara, kota lokasi, koordinat pollution, nama sumber, unit, nilai terakhir diperbarui bernegara. Nama kolom setelah diperbarui kecil. Nah, seperti kira-kira seperti ini. Lalu kita masuk ke tahap 3, yaitu processing ya. Nah, tahap 3 ini ya kita melakukan ya processing atau mengekstrak apa ya, nilai latitude lalu dan longitude nah, dari kolom koordinat tadi. Nah, pertama program memastikan bahwa koordinat memang ada di dalam dataset ya kan. Lalu jika kolom ini tidak ditemukan, maka akan muncul pesan kesalahan. Namun pada dataset yang saya gunakan ini, kolom koordinatnya tersedia sehingga proses dapat kita lanjutkan gitu. Selanjutnya kolom koordinat yang semula berbentuk string dengan format seperti 36, 92, 85, 77 ini dia berubah jadi 127, 68, 688, 6158. Nah, dipisahkan dua kolom yaitu latitude dan longitude. Proses ini dilakukan dengan fungsi str split ya. Nah, ini dan expand terus sehingga bagian sebelum koma menjadi nilai latitude dan bagian setelah koma menjadi nilai longitude gitu. Setelah dipisahkan, kedua kolom tersebut masih berupa teks sehingga pada baris berikutnya dilakukan pembersihan spasi konversi tipe data untuk numerik dan perintah DF. Nah, ini nih, bersihkan spasi data ubah numerik. Lalu DF ini untuk menghapus baris yang longitude dan longitude tidak valid. Jadi misalnya missing value, missing dihapus dengan perintah DF date ini. Lalu dia akan ngeprint, akan mengeluarkan outputnya. Nah, pada tabel ini tersebut apa ya? Kita bisa lihat sendiri ya bahwa setiap nilai kolom ini koordinat kini sudah memiliki apa ya? Pasangan nilai latitude dan longitude yang terpisah dalam bentuk angka. Nih.
36. Ini juga pokoknya udah punya pasangan semua ya. Demikian pada tahap 3 ini ya kita berhasil mengubah satu kolom koordinat gabungan menjadi dua fitur yang dimana informatif yaitu latitude dan longitude itu namanya dua fitur ya. Lalu kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat ini membuat label kategori polisi ya dari value. Jadi ya apa ya? Ya pertama-tama pasti program memastikan bahwa apa ya kolom value memang ada di dalam dataset. Jika kolom tidak ditemukan maka proses akan dihentikan dan menampilkan pesan kesalahan. Namun di dataset saya ini eh, kolom value-nya tersedia sehingga langkah apa ya tahap-tahap berikutnya tuh kita bisa ngejalanin gitu. Dari DF kategori. Nah, DF kategori ini kita akan membuat kategori kategori kualitas udara berdasarkan nilai value. Lalu kita akan membuat hapus baris yang kategorinya non misal value di luar rentang. Nah, perintah PD pada ya perintah PD ini, PD cut ini digunakan untuk apa ya? Mengelompokkan nilai numerik pada kolom value menjadi beberapa kelas kategori yaitu contohnya ini tadi kategorinya 0 sampai 25 lalu terus 01 23 45 value ya 00 kategorinya baik-baik sangat tidak sehat. Nah, jadi semakin kecil ya, semakin kecil eh 0 ini nih. Misalnya kan 0 sampai 57 nih, 1 sampai 16.000. Semakin besar angka ini yang di depan ini, semakin tidak baik. Nah, maka dari itu nilai konsentrasi polutan yang sangat apa ya semula berbentuk angka terus kita ubah menjadi kualitas udara. Jadi lebih mudah dipresentasikan. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri itu. Kita lanjut tahap kelima. Di tahap kelima ini kita melakukan encoding ya terhadap variabel kategori yaitu polutan dan units. Ya, yang digunakan agar bisa digunakan oleh SVM-nya nanti. Nah, pertama, program ini akan mengecek apakah kolom pulsa dan unit nih ada gitu dalam dataset ini. Ya, dia dicek lah. Oh, ternyata ada nih. Kalau nggak ada, ya udah. Misalnya kita membuat objek pollutant label coder, unit, dan label coder. Nah, ini. Nah, ini gunanya untuk mengubah data kategori berbentuk teks menjadi bentuk numerik atau angka. Ini penting karena apa ya? Sebagian besar algoritma eh, SVM ini hanya dapat memproses nilai numerik. Ya, kemudian kita terapin namanya DF pollutant and Le pollutant fit ini nih. Itu gunanya untuk apa ya? Membuat kolom polutan terus diubah menjadi polutan ends, lalu kolom unit diubah menjadi unit end. Nah, setiap kategori ini eh, kolom tersebut akan diberikan kode angka. Contohnya kayak PM PM 10 sampai 0, PM 2.5 103 sip 2 gini. Jadi kayak gini. Nah, jadi urutan angka ini tergantung hasil encoding tadi ya. Nah, setelah encoding selesai, polutan dan units kemudian akan menampilkan baris pertama dari kolom. Nah, pollutant ends, unit, dan units ends. Nah, ini baris utama. Terus, nah ini contoh output yang keluar dari baris utama. Nah, dari tabel ini kita bisa lihat ya bahwa kolom polutan yang semula berupa teks sekarang memiliki representasi numerik di dalam pollutant ends. Demikian juga kolom unit sudah diubah menjadi unit ends. Tapi ini apa ya, sangat penting ya karena merupakan salah satu apa ya, langkah awal dalam processing data untuk machine learning. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap yang keenam. Tahap keenam ini adalah kita menentukan fitur X dan label Y. Ya.
Nah, di dalam kode ini terlebih dahulu kita kan definisikan X dan Y ya. X sama dengan DF latitude, nah Y sama dengan kategori. Ya, ini udah jelas ya. Fitur-fitur yang kita gunakan yaitu dalamnya ya ini latitude ini sama ya itulah. Dari keempat variabel ini dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi kategori kualitas udara sehingga dipilih sebagai fitur input untuk model FVM. Nah, variabel ini sebagai label ya, label untuk kategori. Kemudian kita akan menampilkan 5 baris pertama dan ini hal hasilnya fitur X dan label Y siap digunakan. 5 baris pertama. Nah, kita bisa lihat sendiri itu. Baik, ini pada baik semua kecuali yang sangat tidak sehat ini, yang baris keempat ini sama aja kayak yang tadi ini. Tidak sangat sehat. Nah, dari output hasil ini dapat disimpulkan bahwa X ini berisi sekumpulan fitur numerik yang menggambarkan kondisi, lokasi, dan jenis pengukuran. Y ini berisi kategori kualitas udara yang akan diprediksi. Nah, selanjutnya kita masuk tahap 7. Mungkin tahap 7 ini pendek ya. Standarisasi fitur scaling. Jadi maksudnya ini eh, scaler ini fungsinya untuk apa ya? Standar scaler ini fungsinya untuk eh, mengubah skala setiap fitur sehingga memiliki rata-rata nol dan standar deviasi satu gitu. Ya ini penting juga karena SVM ini sangat bergantung pada perhitungan jarak antar titik data. Jika skala setiap fitur terlalu berbeda, misalnya latitude dalam rentang puluhan, sedangkan encoding polutan hanya 0 sampai 3. Nah, maka fitur yang ini tadi eh, dengan skala lebih besar dapat mendominasi perhitungan jarak dan mempengaruhi hasil pemodelan. Berikutnya kita nerapin apa ya? Xscalet ini ya. Nah, ini gunanya untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dari masing-masing fitur pada data. Lalu transform ini gunanya untuk mengubah setiap nilai fitur berdasarkan parameter tersebut. Hasilnya disimpan ke dalam variabel xscalet. Nah, ini lalu dia akan mengeprint atau menghasilkan output. Nah, outputnya nah ini standarisasi fitur selesai meskipun tidak ada tabel ya. Yang dilakukan pada tahap ini. Jadi perubahan terjadi pada representasi data di balik layar. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke tahap 8, trend test split. Nah, di tahap 8 ini kita akan melakukan ini kayaknya pembagian ya split pembagian data menjadi data latih dan data uji trend test split. Nah itu data uji dan data coba ya di sini sudah terdapat X trend X test. Nah ini variabel-variabelnya mungkin variabel ini parameternya mungkin dari parameter ini ya kita gunakan Xscalet ini gunanya untuk fitur yang sudah melalui proses standarisasi. Y adalah label kategori kota saudara, lalu test size 0 artinya 20% dari data yang digunakan sebagai data uji, 80% sisanya digunakan sebagai data latih. Lalu random stats ini digunakan untuk memastikan hasil pembagian data konsisten setiap kali kode dijalankan. Lalu Staffy ini gunanya untuk apa ya memastikan proporsi tiap kelas dalam data dan data tes tetap seimbang. Jadi sehingga distribusi ini kualitas udara pada data uji ini menyerap ya menyerap menyerupai distribusi pada data asli gitu. Jadi sama aja dia mengcopy gitu istilahnya ya. Nah, jadi outputnya pembagian data latih dan tes selesai jumlah data train 4.000 44.041. Jadi jumlah data setnya 11.011. Nah, kurang lebih seperti ini. Ya, dari output ini, ya sebagian besar data digunakan untuk melatih model, sebagian lainnya disisihkan untuk data uji. Nah, kita masuk ke tahap 9. Mungkin tahap 9 ini
kita ngelakuin pelatihan model klasifikasi ya, ya training menggunakan algoritma SVM tadi ya. Di dalam kode ini sudah ditulis SVM, terus model SVM kernel. Nah, parameter yang digunakan adalah ya kernel RBF ini, terus C sama dengan satu, terus gamma scale, lalu probability true. Nah, kira-kira itu sebelum proses dimulai, eh, pesan akan menunjukkan bahwa model sedang dilatih menggunakan data latih X. Nah, tahap ini nih pokoknya tuh untuk apa ya mencari hyperlink terbaik. Nah, yang mampu memisahkan kelas-kelas kualitas udara berdasarkan fitur yang telah tersediakan. Jadi yaitu latitude, longitude, jenis polutan, dan satuan pengukuran. Hmm. Lalu kita masuk yang tahap 10. Tahap 10 ini mungkin eh, di sini ada sedikit tabel ya. Kita jelaskan dulu. Kita eh, kita hasilkan prediksi model pada uji dengan perintah ini. Perintahnya YPRED sama dengan SVM model. Nah, lalu di sini YPRED ini berisi kelas kualitas udara yang diprediksi oleh model untuk setiap baris data uji, sedangkan Y tes ya Y tes ini Y tes ini digunakan untuk label asli yang benar dari dataset. Selanjutnya kita membentuk coefficient metrik dengan perintah CM. CM coefficient metrik YTS ini. Express YPress. Nah, ini fungsinya untuk fungsi coefficient matrix ini untuk membandingkan antara label asli YTS dan label prediksi YPred. YTS, YPred. Nah, prediksi YPred lalu menyusun hasilnya ke dalam sebuah matriks di mana baris mewakili kelas aktual, kalau mewakili kelas prediksi. Ini mungkin untuk memvisualisasikan grafiknya ya, agar apa ya, agar lebih mudah dibaca gitu. Di sini kita menggunakan matplotlib ya untuk menampilkan koefisien metrik dalam bentuk heat map. Ya, ini berwarna biru dengan judul koefisien metrik SPM kualitas udara asik. Pada grafik ini mungkin ditampilkan setiap kotak mewakili jumlah untuk kombinasi kelas aktual dan prediksi. Jadi angka-angka pada diagonal utama dari kiri atas kanan bawah menunjukkan jumlah prediksi yang benar untuk masing-masing kategori kualitas udara. Sementara itu angka di luar diagonal menunjukkan prediksi yang salah klasifikasi. Misalnya, jika pada diagonal untuk kelas baik, terdapat angka yang cukup besar. Nah, hal ini berarti model SPM cukup baik mengenai data dan kualitas udara kategori kategori baik. Sebaliknya, jika terdapat banyak angka di luar diagonal, berarti masih ada kesalahan model dalam membedakan kategori tertentu. Gitu. Misalnya sedang yang diperiksa sebagai baik atau tidak sehat. Yang diprediksi adalah sebagai sedang. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu melalui koefisien metrik ini kita hanya melihat beberapa banyak prediksi yang benar, tetapi juga dapat menganalisis pola kesalahan model, yaitu pada kelas model yang sering salah memprediksi. Nah, sebenarnya informasi ini sangat bermanfaat ya untuk memahami kelemahan model dan menjadi dasar untuk perbaikan di tahap berikutnya. Nah, mungkin seperti itu aja pada tahap 10. Mungkin kita masuk tahap 11. Di tahap 11 ini ya, kita menggunakan evaluasi eh, classification report yang isinya tuh beberapa metrik penting yaitu eh, Gaussian, Recall, F1 score, dan Aquari. Nah, kode yang digunakan ya seperti ini ya, mungkin sangat pendek. From clearance metric import classification report. Lalu dia akan mengprint, mengeluarkan output ini. Laporan klasifikasi SVM, dukungan skor F1 mengingat prediksi baik. Tidak sehat, berbahaya, sangat tidak sehat, sedang tidak sehat. Nah, secara singkat, eh, procession ini ya menunjukkan seberapa banyak sih prediksi suatu kelas yang benar dibandingkan dengan seluruh prediksi pada kelas tersebut. Jadi procession ini tinggi, tinggi.
ketika model memprediksi suatu kategori. Kemungkinan besar prediksi itu benar. Jadi kalau rekal ini mengukur seberapa besar proporsi data aktual dari suatu kelas untuk apa ya, yang berhasil gitu. Misalnya rekal tinggi nih, berarti model akan melewatkan data yang seharusnya termasuk dalam kelas tersebut. Nah, S1 Core ini eh, merupakan apa ya, rata-rata harmonis antara precision dan rekal gitu. Support ini eh, menunjukkan jumlah sampel aktual untuk setiap kelas di dalam data uji. Nah, lalu hmm, melalui tahap 11 ini atau classification report ini, ya kita dapat menilai ya performa dari SPM bukan hanya secara keseluruhan melalui up query tetapi juga secara lebih rinci untuk setiap kategori kualitas udara. Nah, mungkin kita masuk tahap 12 ya, tahap terakhir. Ya, tahap ini mungkin kita melakukan evaluasi tambahan terhadap performa model ya SPM menggunakan ROTS, Curve, dan OUTS multiclass. Jadi karena label yang kita gunakan bukan dua kelas, hanya beberapa kategori kualitas udara, maka terlebih dahulu kita melakukan binarisasi label dengan perintah ini tadi classes SVM model classes, ya test bin bla bla bla. Nah, lalu di sini classes ini gunanya untuk berisi daftar kelas atau kategori kualitas udara yang dikenal oleh model. Label binaris ini untuk mengubah label multiclass menjadi bentuk binar untuk masing-masing kelas one first res. Ya, Rob ini gunanya untuk memprediksi probabilitas setiap kelas pada data uji. Yaitu setelah itu dia akan menghitung nilai ROTS dan OUTS secara keseluruhan dengan pendekatan on vs res menggunakan perintah FVR ini. FVR adalah false positive rate, TPR adalah true positive rate, ROTS OUTS adalah nilai area under curve, yaitu luas area di bawah kurva ROTS. Nah, ini dia akan membuat tabelnya. Nah, tabelnya akan seperti ini ya. Mungkin pada grafik Roach yang dihasilkan sumbu X menunjukkan false positive rate VPR. Sumbu Y menunjukkan true positive rate TPR. Garis putus-putus digunakan untuk diagonal dari 00 ke 11. Ini merupakan garis acuan model acak random guess. Nah, kurva Roach model SPM ditampilkan di atas garis diagonal. Dan pada legenda ini ditampilkan nilai outs dengan tiga angka di belakang koma. Ya, semakin mendekati sudut kiri atas, semakin besar nilai outsnya. Jadi maka semakin baik gitu kemampuan model untuk membedakan antar kelas. Misalnya jika kita hasil yang ditampilkan tercatat outs outs 08 lah ya, 08. Nah, maka hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan model SPM memiliki formula yang baik dalam membedakan kategori kualitas udara. Nah, dengan demikian pada tahap ke-12 ini kita memperoleh gambaran yang lebih apa ya, komprehensif mengenai kemampuan model SVM khususnya dalam konteks multiclass. Nilai outs yang cukup tinggi mengidentifikasikan bahwa model mampu membedakan eh, kelas-kelas gitu. Kelas-kelas kualitas udara dengan cukup baik sehingga dapat dianggap layak untuk apa ya kita gunakan sebagai alat bantu dalam analisis kualitas udara. Mungkin cukup ya video penjelasan dari saya mengenai Lab 12 ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih.